Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tur di Masjid Nabawi gitu di Madinah ya, dengan rombongan yang pencar-pencar ya. Itu perlu dikasih tahu betul kakak tersayang ya. Ya, jadi ini kemana? Cari sendiri. Cari sendiri. Ntar itu kita ketinggalan kakak kita dua ya di belakang. Jadi ini kita dari Concord Hotel. Nah, untuk buat para akhwat yang perempuan nanti kayak mau sendiri tapi masuknya gimana, kebayang soalnya perginya sama suami gitu ya. Kan pasti kepisah, kan pisah kalau Nabawi itu akhwat ikhwan kepisah. Nah, itu gimana nanti aku kasih tahu cara tips-tipsnya gitu ya. Bisa masuk dari gate yang ini 16 yang biasa dekat dari Concord, atau kalau mau ke Roda itu harus ke 25, betul? Itu di ujung. Nanti keluar-keluar di 41 ya. Jadi akan diberikan fisik. Ya, betul, fisik itu beneran banget. Oke ya. Jadi makanya perlu sarapan tentunya, betul. Iya ya. Yang tentunya akan disediakan oleh tur Anda ya. No diet. Ya, no diet over here. Ya, oke, kita akan lihat tur pertama kemana ya. Oke, dan kita ini bingung juga ini di mana yang perlu kita ikuti karena menghilang sudah. Sebelumnya kita akan foto dulu sebelum tur hari ini ya. Kita akan tur kemana aja, Kang Dang? Alhamdulillah kita akan ziarah dalam seputar Masjid Nabawi. Insya Allah kita mengunjungi Pemakan Pakai, terus Kubah Hijau Rasulullah, ada Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Ali. Seputar Masjid Nabawi. Seputar Masjid Nabawi ya, kita nantikan. Kita ini ya sedang menunggu ya, pada kita diminta untuk jam berapa tadi Teh? Jam 8. Betul, untuk kita tur ya, kita ziarah. Tur ya Kuma. Istighfar ya. Ziarah di betul sekali ya, di Masjid Nabawi di Madinah ini gitu ya. Jadi kita masih menunggu, dan tahu kan kalau orang Indonesia menunggu ngapain? Kita sesi foto-foto. Betul ya? Saya kalau foto-foto. Ya, kita lihat nanti makanya. Pada pagi ini sesuai dengan rencana kita akan melaksanakan kegiatan ziarah dalam seputar Masjid Nabawi yang seharusnya kemarin siang, tapi karena cuacanya panas dan juga kalau kita akan mengunjungi diantaranya Pemakan Pakai, terus nanti di Kubah Rasulullah, lalu keliling ke Masjid Gomamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, dan sekitar yang lain ada Sakifah Bani Sadia. Mungkin nanti akan dipandu oleh Ustaz Malik. Akan diterangkan ini apa nih ya. Kita lihat. Nah, sekarang apa yang kita lihat di belakang saya? Pandangannya ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sana ada kayak pohon kurma dan tempat yang rimbun, di sana dibiarin rimbun satu-satunya. Nah, itu adalah Sakifah Bani Sa'idah. Nah, itu adalah tempat dulu di mana sahabat Abu Bakar dibeat untuk menjadi khalifah. Dan pada saat itu Rasulullah sedang meninggal. Waktu Rasulullah meninggal, sebelum beliau dikuburkan, para sahabat ini udah berkumpul, para sahabat Ansor serta Muhajirin sudah berkumpul semuanya di sini. Karena apa? Karena harus ada penggantinya, harus ada pemimpin setelah Rasulullah. Nah, pada waktu itu makanya banyak sekali perpecahan di sini. Pada waktu itu yang ngurusin jenazahnya Rasulullah adalah Sayyidina Ali bersama Siti Aisyah, Siti Fatimah, semuanya di dalam beliau, di rumah beliau, yaitu yang sekarang jadi makam beliau. Nah, di situ. Sedangkan orang-orang para sahabat lainnya, sahabat Abu Bakar, Umar, semuanya di sini, dan para sahabat Ansor di sini, dan mereka melaksanakan pembaiatan di sini. Nah, makanya juga orang-orang Syiah itu juga kan nggak mau mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, segala macam. Nah, soalnya Sayyidina Ali nggak diajak. Nah, pendapatnya itu udah. Sedangkan yang menurut orang-orang itu sebagian dari dulu tuh Abu Dujanah, kalau salah itu dari dulu, dari awal udah mengisyaratkan bahwasanya yang paling pas adalah Sayyidina Ali. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah nggak pernah sekalipun meriwayatkan tentang siapa pengganti beliau untuk menjadi khalifah. Nah, pada intinya di sini udah disepakatilah Abu Bakar. Waktu Abu Bakar pengen mengajukan Umar, Sayyidina Umar langsung menggandeng tangan Abu Bakar dan langsung mengangkat bahwa Sayyidina Abu Bakar lah yang layak untuk menjadi pengganti khalifah. Nah, di sini. Makanya ya, dan waktu Rasulullah meninggal di sana yang menemani kan ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Aisyah juga kan. Nah, Sayyidah Aisyah inilah yang membantah orang-orang Syiah bahwasanya saya juga berada di situ dan saya nggak pernah sekalipun mendengar Rasulullah meriwayatkan
penerusnya adalah Sayyidina Ali. Nah, seperti itu. Udah, karena mempersingkat waktu supaya tidak terlalu panas. Said Abdullah. Bapaknya Rasulullah. Ada riwayat yang mengatakan di sini tempatnya. Bapak di sini. Bapak diundang ya mengatakan bahwa makamnya Said Abdullah Bapak Rasulullah itu di sini. Itu 2345 kurang lebih di sini. Di 318. Dulu kan bapaknya Rasulullah kan meninggalnya di Madinah. Nah, dulu kota Madinah, luasnya kota Madinah itu seluas Masjid Nabawi sepelataran ini aja. Jadi perluasan kota ini terasa hitungannya baru. Kalau dulu kota Madinah sebelum adanya Islam, sebelum Rasulullah lahir. Makanya dulu waktu istri bilang, sambil jalan. Sambil jalan 318 karena sebelum Islam. Makam suaminya dulu kan sebelum pulangnya ke Mekah meninggal di Abha. Itu ziarah di sini. Kurang lebih. Tapi ya nggak ada riwayat yang benar-benar masyhur atau yang pasti gitu, nggak ada. Soalnya ini balik lagi nggak ada yang tahu kan sebelum Islam. Dari masjid ini kubahnya itu hampir nggak ada burung yang singgah di atas kubahnya, nggak tahu kenapa. Lainnya coba meskipun putih pasti banyak burung-burung, kayak burung semuanya gitu. Tapi di situ nggak ada. Udah nggak dipakai sholat kan deket sama Masjid Nabawi. Pasti sholatnya Masjid Nabawi. Apa gimana yang masjid putih itu gimana? Masjid Ali. Nah itu keunikannya, saya juga nggak tahu kenapa. Itu nggak ada burung yang hinggap di kubah itu, kubah putih itu, Masjid Ali. Masjid Ali. Oh. Masjid Ali. Sampai sekarang. Kalau lainnya kan pasti banyak burung-burung hinggap di kubah-kubah, terus banyak yang ini. Depan kalau WC-nya itu 212. Iya. 212 udah kayak Wiro Sableng. Di depannya itu masjid. Nah, Masjid Ali. Dan itu nggak ada burung yang hinggap di sana. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Kita akan menuju ke Masjid Umar ya. Nah, sholat di Masjid Umar, ibu mau udah biasa sholat di dia gitu. Biasa ini. Oh, hari kompak tuh, hari kompak guys. Hari kompak sendirian. Mohon. Kita kompak tuh sendirian tuh. Aduh. Aku di doel guys. Ya, kita akan ke Masjid Umar. Jadi itu ada Masjid Ali yang putih, tapi yang pasti bukan Sayyidina Ali yang bikin. That's for sure. Oke? Kasihan, Ini aslinya. Masjid Gomama, Masjid Awan. Ini sebelah kanan kita ini adalah Masjid Gomamah. Gomamah artinya apa Gomamah? Masjid Awan. Atau Masjid Awan Mendung. Nah, Awan Mendung. Di sini adalah Rasulullah sempat sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat apa? Hujan. Sholat minta hujan. Nah, karena Rasulullah sendiri yang berdoa, langsung Rasulullah seketika itu juga langsung datang gerombolan awan. Nah, Rasulullah setelah sholat, karena ya Rasulullah lah orang alim sekarang, ulama aja doanya mustajab, gampang langsung diterima seketika, apalagi Rasulullah seorang nabi. Jadi langsung datang awan gerombol hitam dan langsung terjadi hujan setelah sholat istisqa tersebut. Terus itu adalah Masjid Abu Bakar. Ada riwayat mengatakan itu adalah rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Tapi di tempat itu juga Rasulullah pernah dipakai untuk sholat id. Jadi sholat idnya dulu itu di lapangan. Nah sekarang diterapkan sama orang-orang Muhammadiyah itu kalau sholat id di lapangan. Ya, karena Rasulullah sholat idnya di lapangan. Di sini, di luar dari Masjid Nabawi. Sedangkan itu putih itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Nah, riwayat juga mengatakan bahwasanya itu adalah rumahnya Sayyidina Ali. Pernah suatu ketika
Rasulullah datang ke sini. Semua keluarganya, anak turunnya Rasulullah, saya Hasan Husain, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, semuanya dikumpulin di situ dan Rasulullah ngambil sorban beliau. Sorban beliau langsung dikalungkan kepada keluarganya semuanya. Rasulullah dawuh, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti." Nah, sampai sekarang Rasulullah itu sangat cinta sama ahlul baitnya. Jangan sekali-kali menyakiti ahlul bait. Ahlul bait itu apa sih? Yang di Indonesia sangat terkenal dengan habaib atau sayyid. Nah, itu ahlul bait yang punya garis keturunan langsung, baik langsung artinya apa namanya, keturunan laki-laki sama perempuan benar-benar dijaga. Kan ada yang udah campuran, tapi yang menurunkan nasab itu adalah bapak. Seorang bapak itu menurunkan nasab meskipun nikahnya dengan Ibu. orang Jawa biasa, tapi itu tetap ada darah dari Nabi. Nah, makanya itu sahabat kata saya. Apapun itu meskipun nggak sesuai. Yang di luar bukan Zam-Zam. Tadi nanya. Zam-Zam sampai Indo tetap manjur. Iya, sama. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sana itu ada kubah hijau. Kubah hijau, tepat di bawah kubah hijau itu adalah Roza, bukan apa? makam Rasulullah. Sedangkan yang kubah perak adalah apa? Di bawah mimbar. Di antara mimbar sama makam ya. Itu pas di perak itu. Nah, kalau makam Rasulullah itu adalah kubah hijau. Kalau rodoh berarti antara Kan di antaranya yang tadi aku bilang, Mimbar. makanya pantas jauh. Nah, dulu makam Rasulullah itu sendiri adalah rumah beliau, rumah Rasulullah. Makamnya itu seperti gimana sih, posisinya seperti gimana sih, makam Rasulullah yang mana, makam Sayyidina Abu Bakar yang mana, makam Sayyidina Umar yang mana, pasti gitu kan. Nah, di sini makam Rasulullah itu yang paling depan, beliau di sisi kepalanya di sebelah sini, paling depan sini. Sedangkan makam Sayyidina Abu Bakar di belakangnya dikit, tengah. Makam dari Sayyidina Umar juga di belakangnya lagi, mojok dikit. Jadi tetap posisinya seperti ini. Seperti ini, ya pasti ke arah sana sama sana. Nah, kiblatnya kan sana, Mekah daerah sana. Nah, sedangkan terus setelah itu disusul dari Sayyidina Abu Bakar sebenarnya, terus Sayyidina Umar. Jadi enggak yang apa simetris, apa namanya? Enggak sejajar. Jadi seperti itu makam dari beliau. 3 orang di sana. 3 orang. Dulu sebenarnya Sayyidah Aisyah yang pengen sekali untuk dikuburin di situ. Waktu Rasulullah meninggal, Siti Aisyah tetap berada di rumah itu. Jadi waktu ada makam Rasulullah, Siti Aisyah tetap mempunyai rumah itu. Terus disusul lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu masih ada harapan Siti Aisyah untuk dikuburkan di situ dan beliau tetap tinggal di rumah itu. Nah, ternyata setelah Sayyidina Umar meninggal, barulah Siti Aisyah udah tak punya lagi harapan untuk dimakamkan di situ karena sudah bukan muhrim. Dan setelah Sayyidina Umar Salawat. di sini, apalagi kita sudah dekat, kita sering-seringlah bersolawat. Satu-satunya amalan dalam keadaan apapun pasti diterima. Satu-satunya amalan yang nggak mungkin nggak diterima. Solawat.